Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para follower channel Sarti Media. Kali ini saya akan membagikan tutorial khususnya adik-adik mahasiswa, teman-teman dan Bapak Ibu terkait bagaimana cara membuat daftar isi, daftar lampiran maupun daftar gambar secara otomatis. Nah, ini memudahkan teman-teman jika saat ini sedang mengerjakan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi maupun tugas lainnya. Kenapa? Karena dengan cara ini Anda tidak lagi membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar secara manual, tetapi bisa dilakukan secara otomatis sehingga memudahkan Anda jika ada revisian dari dosen pembimbing Anda tidak perlu lagi capek-capek mengatur halamannya. Kenapa? Karena tinggal ngeklik satu kali itu secara otomatis berubah jika ada perubahan isi. Sehingga menurut saya sangat memudahkan teman-teman jika mengikuti cara ini. Oke, langsung saja. Jika ingin tahu caranya, silahkan ikuti langkah-langkah saya berikut ini. Oke, yang pertama, yang pastinya Anda sudah punya file seperti ini, ya, file gabungan dari bab 1 atau mulai dari cover sampai akhir, ya. Nah, itu syaratnya. Untuk cara menggabungkannya, jika seandainya bab-babnya itu masih terpisah-pisah, maka ikuti video tutorial saya sebelumnya, ya, terkait bagaimana cara menggabungkan, atau bisa melihat pada deskripsi video ini. Oke, anggaplah Anda sudah menggabungkan file, ya, mulai dari cover sampai bab terakhir, ya, atau daftar lampiran pun jika sudah punya. Nah, saya di sini contoh filenya saya sudah gabungkan, ya. Mulai dari cover sampai akhir seperti ini. Nah, ini saya covernya, daftar isinya ini masih kosong, ya, karena kita akan membuat secara otomatis. Daftar isi, daftar tabel juga masih kosong, daftar gambar juga masih kosong. Kenapa? Karena itu kita akan buat secara otomatis. Nah, sementara di bab pendahuluan sudah terisi bab 1, bab 2, 3 dan seterusnya sampai daftar pustaka. Ini sudah terisi seperti ini, ya. Oke, kita lihat, ya, daftar pustakanya. Oke, sudah terisi. Nah, jadi sudah ada 102 halaman, ya, belum termasuk lampiran dan seterusnya, dan belum termasuk pendahuluan. Oke, kita langsung saja ke bagian awal terlebih dahulu. Nah, ini di daftar isi. Oke, kita cek. Yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah halaman. Nah, ternyata ini belum ada halamannya. Nah, sehingga kita pastikan dulu halaman kita sudah set. Nah, caranya boleh di halaman 1 aja dulu kita set. Nah, biasanya di bab di bagian awal itu halamannya biasanya menggunakan huruf, ya. Mulai dari I1, I2 dan seterusnya. Itu biasanya kalau tugas akhir. Nah, oke, jika seperti itu adanya, maka ikuti langkah saya. Tapi jika tidak seperti itu, ya disesuaikan aja, nah, dengan kondisi masing-masing. Nah, di sini saya akan memperlihatkan cara memberi halaman, ya, yang berbeda. Nah, karena ini juga kadang susah kita membuat halaman yang berbeda dalam satu file. Makanya solusinya cara lama itu biasanya kita bagi-bagi per bab
satu bab, satu file dan seterusnya. Nah, padahal ada cara lain. Oke, caranya seperti ini. Masuk di sini ya, menu insert ya, insert, kemudian pilih page number ya, untuk memberi halaman ya. Jika halamannya ingin disimpan di bagian atas maka pilih top, jika di bagian bawah maka pilih button. Nah, biasanya kalau halaman awal itu ya biasanya di bagian bawah, makanya kita pilih button dengan memilih yang bagian tengah ya. Biasanya skripsi, tesis, disertasi itu di bagian tengah pada halaman bagian awal. Oke, kita pilih. Nah, ini halaman 1 yang muncul teman-teman. Nah, biasanya seperti ini. Nah, jika masih halaman 1, kita ubah ya dengan mengklik 2 kali ya di bagian footernya di sini, bagian bawah. Nah, akan aktif seperti ini. Lalu kita pilih ke page number ya, di bagian sini desain page number, lalu pilih format page number. Pilih situ, lalu di bagian number format kita ganti ini 1 2 3 menjadi huruf ya. Ini ya disesuaikan aja di sini stylenya. Kita pilih yang huruf ini ya, yang I1, I2 dan seterusnya. Kita pilih lalu klik OK. Nah, secara otomatis akan muncul di sini ya, I1. Tapi jika teman-teman tidak ingin memunculkan I1-nya di cover, maka caranya ya tetap di I1 ini, lalu masuk di desain, lalu pilih centang different first page ya, dia muncul di halaman kedua. Nah, ini jadi halaman 1 tidak kelihatan I-nya jika seandainya teman-teman ingin mengaturnya seperti itu. Tetapi jika tidak ingin mengaturnya seperti itu, maka hilangkan centang. Nah, maka dia kembali ke I1 kelihatan di sini. Oke, biarkan saja seperti itu, disesuaikan saja. Nah, ini I1, I2, I3, 4, 4, terus 5. Ini salah teman-teman. Bab 1 itu biasanya diawali dengan angka, bukan lagi Romawi. Nah, cara mengaturnya supaya ini tidak tersambung dari bagian awal ke bab 1, maka kita pastikan kursor di sini di akhir daftar gambar ini. Kita pastikan kursornya di sini ya, seperti ini modelnya ya. Karena ini bab 1 di lembar berikutnya, terus kursornya di sebelum lembar bab 1. Kita pastikan di sini. Nah, setelah itu kita akan memisahkan antara bagian awal ini dengan bab 1. Nah, caranya masuk di sini, lalu pilih layout ya, di layout. Oke, di layout di sini kita akan memilih bagian brick ya. Sini banyak, silahkan disesuaikan aja ya. Ini ada kolom, text wrapping ya, lihat simbolnya seperti ini. Next page, continue ya, kemudian FM page, page. Nah, kita akan memilih yang next page ya. Kita memisahkan antara page yang atas lalu yang kedua, yang bab pendahuluan ini. Kita pilih ini. Nah, maka secara otomatis kursor kita akan pindah di bagian sini. Nah, biarkan seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu silahkan klik di bagian sini ya, bagian halamannya yang angka Romawi 5 ini. Nah, silahkan aktifkan ya dengan mengklik 2 kali, boleh di bagian footer ini, klik 2 kali, tetet. Nah, maka akan aktif seperti ini. Jika sudah aktif seperti ini di bagian pendahuluan, silahkan nonaktifkan link to preview. Nah, ini kan aktif. Nah, ya kita centang ini kan aktif. Nah, silahkan nonaktifkan. Ya, seperti ini. Setelah itu kita hapus ya.
seperti ini. Dihapus saja. Nah, kita keluar ya. Tadi kan seperti ini. Kita keluar atau diklik di bagian sini atau klik desain close header. Nah, kita keluar, kita cek. Nah, bagian atas tidak terhapus. Itu artinya sudah terpisah. Oke, sudah terpisah. Selanjutnya kita klik lagi di bagian header sini. Kita aktifkan 2 kali ya. Nah, kita klik tek. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, supaya terpisah juga dengan bagian header, maka di bagian header ini jika sudah aktif seperti ini, dinonaktifkan juga link to preview. Oke. Nah, karena ini aktif, dinonaktifkan terlebih dahulu, maka akan terjadi seperti ini. Ini sudah tidak aktif. Nah, jika sudah dilakukan dengan cara ini, langkah selanjutnya silahkan klik insert untuk membuat halaman lagi. Ya, nah, insert page number, kemudian karena biasanya di bab 1 itu angka dan berada di tengah, maka pilih button, lalu pilih ini yang di tengah seperti ini. Nah, kita cek ya. Nah, ini sudah ada, tapi masih angka apa Romawi. Selanjutnya kita ubah ini menjadi angka. Caranya masuk di menu desain, format, page number, lalu ubah di sini. Oke, nah, angka, lalu klik OK. Nah, oke, nah, kita cek ya. Nah, ini masih angka 5, berarti pengaturannya belum kita atur di sini. Tadi kita lupa, kita klik aja start at 1 ya. Nah, supaya tidak continue. Tadi kan kita milih continue sehingga dari angka Romawi 5 itu menjadi angka 5. Nah, kita lupa memulai di sini. Klik. Oke, itu 1. Nah, kita cek. Nah, ini sudah terpisah ya, 4. Terus di bab pendahuluan bab 1 sudah kembali ke 1. Nah, kita cek di sini ya. Nah, ini kosong. Nah, biasanya jika halaman kedua di bab 1 itu biasanya ya berbeda lagi di bagian atas sini. Nah, itu dilakukan. Jika masih tersambung seperti ini ya dilakukan dengan cara yang di bab 1 tadi ini. Nah, misalnya diklik jika seandainya tersambung ini, diklik bagian sini lalu dinonaktifkan ini, lalu dihapus. Setelah itu kembali ke bagian atas sini, diklik lalu dihapus ini. Jika seandainya tersambung, tapi ini sudah tidak tersambung lagi, ya berarti langkah selanjutnya jika sudah tidak tersambung lagi, maka silahkan pilih masukkan halaman, ya aktifkan sini halaman, lalu pilih top page ya bagian atas sini. Nah, kita pilih yang kanan. Nah, maka secara otomatis muncul sini. Nah, sekarang ini sudah tersambung ya. 1, nah 2, terus 3. Nah, ini sudah benar ya teman-teman. Nah, sudah benar. Nah, kita cek sampai bab 2. Kita cari bab 2. Nah, sekarang sudah di bab 2. Nah, di bab 2 ini ya masih salah teman-teman. Kenapa? Karena bab 2-nya ini mestinya halaman 10 ini di bagian bawah sini. Nah, kita cek ini 9, 10. Nah, mestinya sini. Nah, cara mengaturnya jika seperti ini, ya klik saja 2 kali di sini, kita cek. Nah, berarti jika kita cek seperti ini tidak aktif, itu artinya kita belum memisahkan antara halaman ini dengan bab 2 ya. Untuk memisahkannya ya kita kembali dengan cara yang pertama tadi saat di pendahuluan. Masuk di menu layout, kursor pastikan di bagian atas sini, lalu masuk di menu layout, lalu break. Nah, next break. Nah, jika seperti itu, ini sudah terpisah antara halaman atas. Setelah itu kita aktifkan ini. Nah, ini kita hapus karena sudah aktif seperti ini. Lalu dihapus. Nah, setelah itu
kita ke bagian sini, lalu di nonaktifkan ini link to preview. Nah, jika sudah nonaktif juga, masukkan lembar halamannya, pilih button, lalu pilih yang tengah ini. Nah, oke, otomatis tadi halaman 9, sekarang 10. Nah, 10 kita cek di halaman berikutnya, ini artinya sudah terpisah karena ini tidak tersambung lagi halamannya. Nah, berarti kita tinggal memberi di bagian atas sini halaman. Back, kita pilih yang ini. Nah, ini sudah otomatis karena 10, 11. Oke, sel 12 berarti sudah benar. Kita ke bab 3-nya aja langsung. Bab 3. Oke. Oke, ini bab 3. Bab 3-nya pun seperti ini, salah. Ini 28, terus di bagian atas ini mestinya di tengah juga. Nah, caranya seperti ini, kita pisahkan lagi. Nah, dengan mengklik di sebelum bab 3 ini, lalu kita pilih layout, break ya, ini next back. Nah, setelah itu kita aktifkan ini, lalu hilangkan link to preview. Setelah itu dihapus. Nah, kemudian kita ke bagian bawah, kita centang sini di buttonnya. Nah, ini juga masih aktif, kita hilangkan ya, link to preview. Oke. Nah, setelah itu masukkan ya, masih desain, masukkan halaman ya. Nah, button tengah. Nah, tadi 29, nah 28, 29 ya, sudah tersambung. Nah, selanjutnya di halaman ini kita cek, kalau tidak menyambung halamannya ini ke sini, ini artinya halaman berikutnya sudah terpisah. Nah, oke, berarti tinggal kita memberi aja halaman ini. Oke, bagian atas. Oke, 29, 30. Oke, selanjutnya kita ke bab 4 aja. Nah, bab 4. Oke, kita sudah di bab 4. Nah, ini kita sudah di bab 4. Kita cek. Nah, ini juga masih salah. Selanjutnya kita tinggal memisahkan juga. Nah, kursor di bagian atas, layout, pick break ya, next back. Nah, selanjutnya kita hapus ini, menonaktifkan terlebih dahulu baru menghapus. Nah, begitu pula di bagian footernya. Nah, kita nonaktifkan, lalu beri halaman. Jadi lakukan seperti itu. Nah, ini sudah terhubung ya. Ini sudah terhubung 45. Ini 45. Oke. Nah, kita cek apa terhubung juga. Nah, ini sudah tidak terhubung. Jika terhubung ya lakukan back break ya. Nah, kemudian jika sudah seperti ini ya, tinggal klik di sini. Lalu tapi ingat teman-teman, jika seandainya ini terhubung ya, jangan dari bab 5 ini ke bab ke halaman kedua ini, jangan lagi melakukan pick break jika seandainya terhubung, tapi kursor di ujung tulisan, lalu pilih layout, lalu klik ini continue ya. Jadi ini disesuaikan aja. Oke, itu aja. Selanjutnya kita beri halaman ya, seperti ini. 46. Oke, nah ini sudah. Oke, itu aja ya yang saya kasih contoh supaya tidak terlalu lama video ini. Nah, kita jika sudah memberi halaman semua seperti ini sampai akhir, maka langkah selanjutnya untuk membuat daftar isi secara otomatis ya di sini, yang pertama dilakukan adalah dengan misalnya disertasi ini, karena kita mau buat halaman judul disertasi ini menjadi nanti halaman 1,
di bagian sini, maka kursor ini disimpan di depan disertasi, lalu kita ke menu reference ya, lalu ke menu reference. Nah, silakan tunggu ya, supaya itu nanti bisa dibuat daftar isinya secara otomatis. Setelah buka menu reference, kursor di depan disertasi, silakan klik ya di bagian sini add text, pilih level 1 ya, seperti ini. Nah, ini jika sudah memilih level 1 seperti ini ya, ini ada penambahan ya. Nah, coba saya munculkan ya biar paham. Nah, maka akan muncul heading disertasi di sini ya. Tapi jika tidak dinonaktifkan tadi di menu preference, misalnya saya nonaktifkan, nah, maka menu disertasi ini tidak ada. Nah, itu bedanya. Jika dimunculkan ya, maka akan muncul di sini. Oke, ini satu. Ini harus dibuat seperti itu yang mau dibuat daftar isi. Nah, selanjutnya daftar isi ini dibuat juga seperti itu ya. Nah, ini karena saya sudah lakukan sebelumnya, nah, maka dibuat seperti ini ya, daftar isi. Nah, ini artinya yang muncul ini sudah dibuat seperti itu modelnya semua ya. Ini buktinya. Nah, lakukan dengan cara seperti ini yang mau dimunculkan. Misalnya daftar tabel juga seperti itu. Nah, ini daftar tabel belum muncul di sini ya. Makanya harus di setting di preference, add text, lalu pilih level 1. Jika berubah nama modelnya seperti ini, ya ubah aja kembali ke 12, lalu Times Roman, kemudian rata sini. Nah, setelah itu ini sudah muncul. Nah, kemudian daftar gambar ini juga belum muncul. Nah, makanya kita setting ini. Nah, setting. Oke. Kita kembali. Oke. Daftar bab 1 berarti sudah muncul. Nah, jika seandainya belum muncul ya lakukan cara seperti ini. Karena ini mau dimunculkan daftar isi, disetting seperti itu. B-nya juga karena mau dimunculkan daftar isi, juga disetting seperti itu. Seperti ini. Ya, level 1. Nah, ini semua yang akan muncul nanti di daftar isi. Oke, lakukan dengan cara seperti itu sampai akhir untuk yang mau dimunculkan di daftar isi. Oke, jika sudah, kita kembali ke bagian ini ya. Ini diklik ya, otomatis kembali ke situ. Ini memudahkan. Nah, daftar isi. Karena kita sudah mengaturnya seperti itu, langkah selanjutnya kita tinggal memunculkan daftar isinya secara otomatis, teman-teman. Nah, caranya ya, kursor di bawah daftar isi seperti ini, lalu masuk di menu preference. Nah, setelah itu klik tabel content. Nah, pilih konten. Nah, kita lihat karena kita sudah mengaturnya seperti itu tadi di awal. Nah, secara otomatis muncul, teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini secara otomatis ya. Nah, selanjutnya ini bisa diedit ya. Nah, misalnya ini bab satunya ini bersambung ya, berarti harus diedit supaya bersambung. Nah, di spek kemudian dihapus seperti ini. Oke, dihapus seperti ini. Nah, kemudian ini dipisahkan ya, di enter, kursor di bagian ini di enter. Ini biasanya maju ya, teman-teman. Nah, kita atur aja di blok ini, kemudian ya ini digeser. Nah, pindah. Oke, tidak mau di blok juga ini boleh. Nah, kemudian di bagian sini juga sama, ini di backspec ya, supaya lari naik, lalu di shift arah panah kiri ya. Kemudian
spasi. Nah, yang tidak mau kita gunakan ya kita hapus saja. Misalnya ini, karena ini ke daftar tabel juga ada tempatnya khusus, ya kita hapus saja dari sini. Seperti ini. Lakukan seperti ini. Jadi dihapus. Oke. Selanjutnya kita enter di sini. Oke, itu aja ya. Selanjutnya dilakukan seperti ini. Ini saya contohkan 2 aja biar cepat videonya. Untuk contoh yang lain sama ya, diatur seperti itu satu persatu. Contohnya saya hapus saja, cukup itu saja. Yang 2 ini, yang lain dilanjut. Jadi saya hapus biar kelihatan rapi. Yang lain dilanjutkan aja seperti ini. Jadi ya ini memang kalau dilihat di awal ini memang agak ribet ya kalau belum paham. Tapi jika Anda sudah paham karena kita sudah setting di awal, maka nanti selanjutnya ketika ada revisian itu tidak lagi kita menyesuaikan halaman di bagian sini ya. Ini hanya ribet ketika dilihat di awal, tapi setelah jadi ya ini secara otomatis dapat membantu pekerjaan kita. Anggaplah seperti ini ya. Ini untuk bab 1 sampai bab 6 ya, tapi bab ininya saya skip aja biar mudah atau lebih singkat karena caranya sama aja dengan yang di sini. Nah, setelah ini arahkan masuk ya. Nah, setelah itu ini kan sudah rapi. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini sih titik-titiknya juga sudah rapi ya. Sini berurut juga sudah rapi. Jika seandainya ya ada yang tidak rapi ya tinggal di enter aja. Misalnya kalau terlalu panjang misalnya di sini. Caranya memisahkan ya tinggal Ctrl Shift aja lalu enter seperti ini ya, Shift enter. Jika terlalu kepanjangan. Jadi sekali lagi ini sangat ribet ya jika teman-teman belum paham ya. Tapi ribetnya di awal aja. Setelah itu nanti ada perubahan halaman, itu tinggal kita update aja tabelnya di sini. Jika ada perubahan halaman, maka secara otomatis halaman ini akan menyesuaikan. Jadi sangat mudah, tidak lagi kita mengatur satu persatu nanti. Itu untuk daftar isi. Jadi sudah otomatis ya. Jika ada perubahan lagi, perubahan halaman, tinggal klik update back number. Itu secara otomatis. Itu untuk di daftar isi sudah selesai. Selanjutnya daftar tabel. Bagaimana cara membuat daftar tabel? Daftar tabel ini yang pertama harus di set dulu tabelnya sebelum kita munculkan di sini. Cara men-setnya ya kita menuju ke tabel yang pertama. Anggaplah di bab 2 apakah ada tabel, kita cek ya. Ternyata ada tabel. Kita cek di bagian tabel. Ya, ini ada tabel. Tabel ini yang pertama harus di set ya seperti ini. Kita cek seperti ini. Kemudian masuk di sini insert ya, insert caption ya. Kemudian buat di sini ya, tabel. Jika seandainya tidak ada tabel tertulis di sini, maka buat new tabel ya. Jika seandainya belum ada, buat misalnya tabel.
tabel. Nah, tabel misalnya 2. Oke, misalnya seperti itu. Lalu kenapa 2? Itu artinya nanti 2.1 secara otomatis ya. Nah, ini sudah tabel 2.1. Nah, itu akan berurut. Nah, tapi karena ini sudah ada ya. Oke. Anggaplah ini ya belum ya. Kita contoh di bagian atas ini. Nah, ini tabel 1 ini belum di set ya. Cara men-setnya ya seperti ini. Tadi masuk di menu reference, kemudian insert caption, lalu pilih tabel ya. Karena di bab 2 maka pilih ya, tabel 2. Nah seperti ini, lalu klik OK. Nah sudah muncul sini. Nah, tinggal syntax keterangannya ini di paste di bagian sini. Nah, seperti itu. Ini jika hurufnya kurang bagus ya diatur saja. Kemudian disesuaikan, jika bold ya bold. Maka akan terjadi seperti ini modelnya. Oke. Nah, maka ini sudah. Jadi tabel 1, 2, 3 dan seterusnya dilakukan seperti ini ya. Nah, untuk tabel 3 ya berarti disesuaikan lagi nanti di sini, buat lagi tabel 3. Jangan menggunakan tabel 2 tapi buat lagi new tabel 3. Seperti ini supaya ada pilihannya. Tabel 2, 3. 3 itu artinya ya di tabel berada di bab 3 ya, 3 karena nanti akan tersusung 3.1, 3.2 dan seterusnya. Oke, untuk di pengaturan tabel. Nah, lakukan dengan cara seperti itu. Nah, jika sudah dilakukan dengan cara seperti ini sampai semua tabel, sampai semua bab, maka selanjutnya kita memunculkan daftar tabelnya di sini. Nah, kursor di enter, kursor di bagian bawah ya, enter sini. Selanjutnya untuk memunculkan daftar tabelnya, silakan menuju ke reference ya, kemudian insert tabel. Nah, kemudian sini ya, ini pengaturannya. Nah, mau menggunakan titik-titik atau garis terserah. Nah, kita biasanya standar titik-titik seperti ini. Kita memunculkan tabel apa? Nah, kita munculkan tabel 2 terlebih dahulu, lalu klik insert. Ya, kita insert. Nah, kemudian ini ya, misalnya tabel seperti ini. Ini tadi ya belum ya kita atur. Kita cek lagi, berarti ada kesalahan di sini tadi karena kita hapus yang sudah kita atur ya, seperti ini. Kita masuk tadi di tabel 1, 2 ya. Nah, 1, 2 kita insert caption, kita pilih tabel 1, 2. Oke, nah kita ambil keterangannya sini. Nah, ini ada titiknya ya setelah 1, berarti kita harus ubah tadi. Kita ubah kembali karena ada titiknya sini biar otomatis. Nah, ini kita tabel 2 ini kita delete aja, lalu kita buat label baru, tabel 2 titik ya, supaya nanti ada fungsinya. Oke, klik OK, klik OK, maka muncul. Selanjutnya tinggal copy keterangannya ini, masuk sini. Nah, lalu ini diubah.
ubah ya, sesuai stylenya. Nah, seperti ini. Oke, karena ini di bawah bold ya, berarti kita milih yang bold aja. Ini lalu Ctrl B. Nah, setelah itu oke, sudah jadi. Ini dihapus. Nah, kita coba ke tabel 2. Selanjutnya ke tabel 3. Nah, di sini tidak ada ya tabel. Nah, yang ada di 3 lagi. Nah, saya contohkan 2 aja ya tabelnya. Oke, karena ini belum diatur, kita atur lagi seperti tadi. Nah, caranya masuk di reference, kemudian insert caption. Karena ini tadi tabel 2 settingannya, ini tabel 3 di delete aja karena kita mau buat tabel 3 titik. Nah, oke, setelah itu ini di paste aja masuk sini. Nah, lalu diubah. Oke. Nah, sudah persis sama ya. Nah, 3 ini 31 ya otomatis karena ini dianggap tabel pertama di bab 3, makanya tabel 3.1 itu otomatis. Jika seandainya nanti tabel ada 2 tabel, maka ini secara otomatis 3.2, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu untuk pengaturan tabel. Lakukan dengan cara seperti ini semua tabel yang ada. Nah, jika seandainya di bab 4, maka ini 4.1 lagi. Oke, seperti itu. Nah, jika anggaplah sudah diatur semua, kita memunculkan daftar tabelnya ini secara otomatis. Kita ke bagian tabel sini, lalu enter. Kita coba pilih masukkan reference, kemudian pilih insert figure ya, insert table of figure, lalu pilih tabel yang mana dulu terlebih dahulu. Tentu tabel 2 karena 2 tadi di bab 1 tadi tidak ada tabel, makanya kita mulai di tabel 2 yaitu di bab 2. Kita pilih lalu klik OK. Nah, karena cuma 1 tabel tadi yang diatur di bab 2, maka hanya 1 tabel yang muncul sini. Nah, oke, selanjutnya untuk tabel di bab 3 ya kita tinggal menginsert lagi di sini. Nah, kita pilih yang tabel 3 lalu klik OK. Nah, maka secara otomatis semua tabel yang muncul di bab 3 akan secara otomatis ini berurut. Oke. Nah, untuk memunculkan lagi tabel 4 ya masuk lagi ke sini, kemudian pilih tabel 4, tapi kita belum setnya tadi ya, maka tidak ada. Oke, dan seterusnya ya, gitu aja. Nah, jika terjadi seperti ini ya, ini kan mestinya rapat, maka kursor di bagian sini disimpang ya, lalu delete ya, karena kalau kursor di bagian sini lalu di backspace itu tidak bakalan bisa naik. Nah, tapi di kursornya di bagian sini, lalu di ujung ini ya yang 15 lalu delete, maka secara otomatis rapat. Nah, silahkan disesuaikan. Mau blok di situ, mau tidak ya. Oke, jika ingin menghilangkan nama tabel ya boleh. Nah, tinggal delete seperti ini. Nah, itu untuk tabel. Nah, jika nanti ada perubahan halaman di daftar tabel ini, Anda tidak perlu lagi memasukkan satu persatu, tapi cukup mengklik ini, lalu masuk di menu reference, lalu pilih update tabel. Nah, maka pilih update page number only. Nah, maka secara otomatis halaman ini akan berubah. Begitu pula di tabel 3. Update, aktifkan di sini, update, lalu update page number. Nah, maka secara otomatis ini halaman ini akan berubah nanti. Begitu pula untuk jika seandainya ada tabel 4 ya,
4, 5, 6 dan seterusnya. Ini untuk tabel ya. Ini daftar isi, daftar tabel secara otomatis. Selanjutnya terakhir daftar gambar. Nah, daftar gambar ini masih kosong. Nah, kita perbaiki dulu ya, kita naikkan. Nah, daftar gambar ini masih kosong. Nah, kita cari di mana ada gambar. Misalnya, ada gambar di bab 2, di bab 1 tidak ada. Nah, kita cek di bab 1 ya, tidak ada. Yang adanya gambar hanya di bab 2. Kita cek ya gambar itu di bagian mana. Nah, di sini ternyata ada. Gambar itu biasanya ya, kita cek di sini aja ya. Nah, ya, gambar itu biasanya sama pengaturannya dengan daftar tabel tadi. Ya, caranya juga ketika dia berada di bab 2, maka biasanya gambar 2.1. Jika berada di bab 3, maka mulai lagi bab gambar 3.1. Dan seterusnya. Jadi disesuaikan aja dengan style atau aturan karya ilmiah teman-teman sekalian. Oke, caranya silakan klik seperti ini, lalu masuk di reference lagi, sama tadi caranya dengan membuat daftar daftar tabel. Cuma kita ubah namanya gambar. Oke, masuk di insert caption, lalu kita cek. Gambar di sini belum ada, makanya kita buat dulu. Pilih new label. Kita milih gambar. Karena berada di bab 2, kita pilih 2 titik lalu oke. Nah, maka sudah ada gambar 2. Setelah itu kita pilih oke. Nah, ini sudah ada gambar ya. Nah, lalu kita pilih mindahkan ini keterangannya. Ini jika semua keterangan sudah jadi ya, tapi seandainya belum jadi kan bisa langsung diinput aja. Nah, setelah itu disesuaikan sini ya. Oke. Kemudian maka sudah sama persis ya. Nah, ini tinggal dihapus. Nah, ini sudah kita atur. Nah, untuk pengaturan 2, 3 dan seterusnya itu lakukan dengan cara seperti itu. Saya beri aja contoh 1, kemudian 1 lagi di bab 3. Kita cari gambar di bab 3. Ini ada gambar di bab 3. Kita buat ya 1 gambar di sini bab 3. Kita masuk di menu reference lagi. Kita pilih insert caption. Nah, di sini di bab gambar 3 belum ada. Selanjutnya kita ubah sini. Buat ya, maksud saya buat new label, lalu gambar 3 titik. Kenapa 3? Karena gambar ini berada di bab 3. Oke. Nah, maka sudah muncul seperti ini. Lalu pindahkan ini. Karena kita sudah buat gambar sebelumnya. Jika seandainya belum ya tinggal buat aja. Oke, selanjutnya diatur sesuai style atau pedoman karya ilmiah masing-masing. Lalu jika diblok maka akan setelah itu dihapus aja. Oke. Nah, lalu lakukan langkah ini sampai semua gambar sudah selesai berdasarkan babnya masing-masing. Oke, jika sudah, kita kembali ke daftar gambar di bagian atas, ingin memunculkan halamannya secara otomatis. Nah, insert, kemudian kursor di bagian bawah sini, lalu masuk di menu preference, lalu insert tabel figure. Oke, nah, di sini tinggal kita ganti gambar. Gambarnya tadi dimulai di bab 2, makanya gambar 2 dulu yang ditampilkan. Nah, setelah itu klik OK. Nah, maka ada 2 gambar di sini. Selanjutnya kita munculkan lagi gambar di bab 3. Insert,
ya, preference, insert, table of figure, lalu pilih gambar ketiga, lalu klik OK. Oke. Nah. Oh tadi tergantikan ya, kita ulang ya, ini tidak boleh diblok ya, langsung aja seperti ini, lalu insert gambar 3, lalu OK. Ini. Nah, maka secara otomatis muncul. Nah, ini jika terjadi jarak seperti ini ya, dipindah aja. Nah, jika terjadi ini ya, kalau di backspace ini tidak bisa naik, makanya kursor di bagian akhir sini lalu di delete, maka secara otomatis naik. Nah, ini tinggal diatur aja ini. Kita blok. Jika seandainya aturan karya ilmiahnya tidak ada gambar di sini, ya tinggal hapus aja seperti ini. Baru kasih di atasnya gambar. Jadi disesuaikan aja. Nah, jika seandainya nanti ada perubahan halaman di sini, gambarnya ternyata harus berada di halaman 13 ini, maka tinggal update aja halamannya. Update. Oke, maka secara otomatis ini akan berubah. Oke, saya contohkan aja ya. Ini gambar 21. Gambar 21 itu berada di bab 2. Ini berada di bab 2, gambar 21. Nah, gambar 21 ini berada di halaman 12. Saya coba pindah aja di halaman 13 karena ada penambahan kata di bagian sini. Ini sudah di 13. Ini contoh ya, karena ada penambahan kata di sini sehingga berubah. Kita kembali ke menu gambar, kita cek ya, tinggal kita klik di sini lalu update table, lalu ini masih 12 ya, kita update. Maka secara otomatis 13. Nah, itu ya sangat memudahkan kita jika ada revisian dari Bapak Ibu dosen pembimbing kita terkait tulisan yang telah kita buat. Karena kalau tidak seperti ini, ya itu menyusahkan kita lagi menyesuaikan satu persatu mulai dari halaman 1 sampai halaman akhir. Nah, jika seandainya teman-teman punya daftar lampiran, maka caranya juga seperti ini ya. Menggunakan fasilitas di reference, kemudian di bagian sini. Itu sama aja. Oke, silahkan berdikreasikan sendiri. Oke, saya kira cukup ya. Bagaimana cara membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar secara otomatis menggunakan Microsoft Word untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kelihatannya ribet jika dilihat dari awal. Tetapi jika sudah dibuat seperti itu memudahkan kita dalam hal pekerjaan kita, dalam penyelesaian tugas akhir kita. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan jangan sungkan menuliskan di deskripsi di kolom komentar video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.